Halo, perkenalkan nama saya Don Prikampai Sinaga dengan 3 NIM digit terakhir 140. Nah, di sini saya akan membuat video penerapan teori Brunner yaitu discovery learning, di mana siswa itu paling baik belajar jika dia menemukan sendiri rumus dengan tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang. Oke, ini kita sebelum masuk materi kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa menurut agama dan keyakinan kita masih berdoa di doa selesai. Oke, sebelum kita masuk materi kita sebelumnya apa? Sifat-sifat dari sifat-sifat datar. Ya, sifat-sifat balon datar. Nah, terutama sifat-sifat persegi panjang. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu rumus keliling dari persegi panjang. Nah, untuk menemukan rumus persegi panjang ini, kita akan melakukan langkah-langkah nanti ya. Jadi untuk hari ini kita belajar tidak hanya sekedar menghafal rumus, tapi nanti menemukan rumus. Nah, di sini Bapak punya ini bentuk persegi panjang. Nah, Bapak minta kamu itu mencari panjangnya sendiri, panjang sisi atas, panjang sisi bawah, kanan dan kirinya menggunakan penggaris. Dan kamu bisa tulis di sini, di lembar kerja yang ini. Oke, silakan. Oke, sekarang coba kamu jumlahkan nilai dari yang kamu dapatkan tadi, nilai sisi atasnya, nilai sisi bawahnya, dan nilai sisi kanan dan kirinya. Oke, bagus. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah sisi atas, ini sisi bawah, ini sisi kanan, ini sisi kiri. Nah, kalau kita jumlahkan sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, sisi bawah, itu disebut dengan Keliling. nah, keliling, ya benar. Nah, tapi tadi kita menentukan keliling ini, itu kan kita secara manual nih, tidak menggunakan rumus. Nah, sekarang kita masuk ke selanjutnya. Coba, ini kan tadi persegi panjang. Sekarang kamu coba gambar di kertas bentuk persegi panjang, dan untuk panjang sisi atas, sisi bawah, sisi kiri dan kanannya itu tergantung yang kamu tulis, tergantung yang kamu dapatkan tadi. Coba perhatikan, amati gambar yang kamu buat tadi. Nah, coba amati ya. Setelah kamu amati, panjang sisi atas dan sisi bawah apakah sama? Kalau panjang sisi kiri dan sisi kanan apakah sama? Oke, itu kan sama. Jadi coba
kamu sekarang misalkan nih panjang sisi atas itu apa dan sisi bawah dan sisi kiri itu apa, pakai huruf simbolkan. Ya, misalkan sisi atas iya. bawah itu panjangnya saya simbolkan sebagai P ya Pak. P bisa Bisa. itu sisi atas. Sisi atas dan bawah. Kenapa kamu berasumsi sisi atas sama bawah itu sama? Kenapa kan bapak kan hanya menyuruh kamu menyimbolkan yang di atas itu P, kenapa di bawah juga P? Menurut saya Karena ya sisi atas dan bawah itu sama, jadi bisa dilambangkan dengan huruf yang sama yaitu P. Jadi atas karena atas kamu buat P, di bawah juga otomatis B karena nilainya tadi sama. Oke. Coba simbolkan misalkan juga yang sisi kiri apa? Mau huruf apa? L bisa Pak. L. Oke, L. Berarti otomatis sisi kanannya Sama juga karena apa? L. Kenapa sama juga L? Kenapa? Yang saya tulis di sisi kiri dan kanan Iya. Iya, benar. Karena sisi kiri dan kanannya sama panjang. Oke, tadi di awal kita jumlahkan semua keliling tadi kan, atas, sisi atas, sisi bawah, sisi kanan, sisi kiri itu kita jumlahkan. Nah, sekarang lambang-lambang yang kamu buat tadi, pemisalan tadi, misal P dan L tadi, coba kamu jumlahkan semua. P ditambah P ditambah. Dan ini kan atas sama bawahnya kan sama. Iya. Jadi P-nya 2 ya. iya benar. P-nya 2. Kiri dan kanannya kan kiri L tambah kiri L dan kiri L tambah kanannya L juga ya Pak kan sama panjang. Iya. Makanya itu P 2P P itu P kan atas sama bawahnya bisa dijadikan 2P kan? Iya bisa. 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 Iya, karena dia kan variabel yang sama. Jadi P ditambah P berarti 2P. Sama dengan L juga nanti. Iya, benar. Nah, bentuk itu 2P plus 2L. Kalau kita gunakan sifat asosiatif berubah menjadi apa? Iya, 2 kali. Iya, P ditambah L-nya di dalam huruf kan. Iya, benar. Oke. Nah, oke, sekarang kita sudah mendapatkan 2 dikali P ditambah L. Di mana P-nya itu adalah panjang apa? Panjang sisi atas dan sisi bawah. L-nya apa? Panjang sisi kiri dan sisi kanan. Nah, panjang sisi kiri dan kanan. Oke. Sekarang dapat disimpulkan bahwa rumus keliling lingkaran adalah 2 kali panjang tambah lebar. Nah, coba jelaskan bagaimana tadi kamu mendapatkan hasil tersebut. Kan dari kotak misalkan dari kotak yang hitamnya itu kan sisi atas sisi bawah. Iya. Saya misalkan sebagai P sisi atas dan sisi bawahnya saya sisi atasnya saya simbolkan sebagai P. Sebagai P. Dan sisi bawahnya juga sebagai P. Iya. Karena keduanya itu sama panjang, berarti P berarti 2P. Iya. 2P itu Pak. Nah, sisi kiri dan kanannya saya simbolkan sebagai L. Sisi kiri L, sisi kanan L. Karena itu panjangnya sama sisi kiri dan sisi kanan sama kan berarti L-nya itu ada 2. Iya. L-nya ada 2 yang dikata tadi kan kata bapak tadi L-nya kan 2 bisa jadi 2 L. Iya. Ya, jadi 2 L. Nah, dari operasi
tersebut saya dapatkan 2P sisi atas atau sisi bawah, tambah 2R disebut dengan keliling kan? keliling ya, sisi kiri dan sisi kanan. Nah, Untuk mengubah kebentuknya saya kan pakai sifat apa? asosiasi Ya, jadi apa? menjadi 2 kali panjang ditambah lebar. Iya, sekarang kita sudah mendapatkan rumusnya. Nah, jadi seru ya. Nah, ini kita tidak hanya menghafal saja, tapi kita bisa menemukan sendiri rumus keliling dari persegi panjang. Nah, sekarang kita latihan soal ya. Misal ada persegi panjang. Di situ kan panjangnya ada 6, lebarnya ada 3 cm. Nah, coba menggunakan rumus tadi cari keliling dari persegi panjang tersebut. Berapa? Oke, good. Tepuk tangan. Oke, untuk PR-nya ditulis di bukunya. Sini aja di bawahnya, nanti bisa dikerjakan di rumah. Soal pertama, carilah satu aja ya. Carilah keliling lingkar persegi panjang dengan panjang sisi kiri 6 dan panjang sisi kiri berarti panjang sisi bawahnya 10. Oke, itu aja ya. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini selesai. Menurut kamu bagian mana yang sulit dikerjakan untuk menemukan rumus? Iya, itu sulit apa? Mudah. Tapi karena ada bimbingan pakai benda nyata baru digambar, kita simbolkan, itu lebih mudah kan? Oke, sekian pembelajaran kita. Mungkin kita sebelum selesai kita tutup berdoa ya. Iya. Kita berdoa menurut agama kita, kepercayaan kita masing-masing. Doa di